Well, sekarang saatnya kita belajar reading comprehension, yaitu mempelajari beberapa strategi, yaitu strategi umum dan khususnya. Mari kita lihat apa saja yang harus kita persiapkan jika kita ingin menguasai tes reading comprehension pada soal tes TOEFL. Nah, teman-teman, saran saya adalah yang pertama, jelas kalian harus familiar. Usahakan kalian latihan dengan membaca teks-teks pendek dan berusaha mengenal teks berbahasa Inggris. Nah, jika kalian memang sudah ready atau nantinya sudah akan melakukan tes, bahwa question types atau jenis pertanyaan dari reading comprehension itu dimanapun sama saja, baik itu soal tes reading SMA ataupun kuliah, baik dalam TOEFL, IELTS ataupun TOEIC, itu sebenarnya bentuk questionnya sama saja. Yang membedakan adalah level teksnya dan memang mereka menggunakan advanced level. Kalian harus mengenali dulu ya sebelum kalian melakukan tes. So, lebih baik mengenali bentuk-bentuk pertanyaan yang ada pada tes reading, yaitu ada 7 types kalau menurut buku Longman. Yang pertama ada main idea, kedua adalah menanyakan topik, ketiga adalah pertanyaan tentang stated detail, yang keempat adalah menanyakan tentang unstated detail atau yang not mentioned atau yang tidak disebutkan di dalam teks. Yang kelima adalah implied detail, 6 vocabularies, dan 7 where in line passage. Well, ada beberapa strategi khusus yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah jika memang sudah menerima soal, maka kerjakan soal yang paling mudah dulu, yaitu bagian pertanyaan vocabularies dan juga pertanyaan where yang menanyakan line, yaitu pertanyaan yang menanyakan tentang sinonim atau persamaan makna, dan juga pertanyaan yang menanyakan informasi pada line tertentu. Yang kedua adalah mencari topik dan main idea. Itu yang harus kalian pahami, bagaimanakah cara mencari topik dan main idea, yaitu caranya adalah kalian bisa membaca kalimat yang terletak pada awal atau akhir paragraf. Itu biasanya adalah main idea atau ide utama. Dan biasanya main idea atau ide utama itu terletak pada kalimat, biasanya pada kalimat awal atau pada kalimat akhir pada paragraf tersebut. Yang ketiga adalah kalian harus latih strategi skimming and scanning. Nah, ini sangat penting sekali. Strategi skimming and scanning ini sangat-sangat membantu kalian dalam memahami bacaan. Skimming adalah membaca keseluruhan, sedangkan scanning adalah membaca cepat langsung ke tempat yang ditanyakan. Skimming yaitu membaca keseluruhan teks tanpa membaca semua kalimat, yaitu kalian harus membaca cepat dari atas sampai bawah dan menelusuri info-info penting saja atau kata-kata kunci yang bisa kalian tangkap, atau kata-kata yang sering muncul atau petunjuk-petunjuk khusus yang bisa kalian tangkap informasinya. Yang scanning adalah membaca cepat langsung ke tempat yang ditanyakan. Misalnya yang ditanyakan adalah main idea dari paragraf 2, berarti kalian harus langsung menuju ke paragraf 2 tanpa membaca ke paragraf yang lainnya ya. Nah, ini untuk yang terakhir adalah jika memang tidak tahu sama sekali jawaban untuk soal vocabulary nih, misalnya kalian menemukan pertanyaan tentang apakah persamaan dari kata ini, maka sarannya adalah carilah vocab yang memang jarang kalian gunakan. Jadi kira-kira oh vocab ini nih yang saya rasa asing gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi jawabannya. Tapi jangan sampai ya teman-teman, semua kata jarang kalian gunakan berarti kalian tidak siap untuk melakukan tes. Ya, lalu ada yang namanya tips umum.
Nah, tips umum yang pertama adalah kalian harus kenali bentuk pertanyaan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di mana-mana bentuk pertanyaan untuk tes reading itu adalah sama. Dan kalian harus kenali bentuk-bentuk itu. Yang kedua, kalian jangan membaca teks terlebih dahulu karena itu sangat wasting time. Jadi bacalah langsung soalnya terlebih dahulu. And number 3 yaitu jangan terlalu lama membaca teks karena akan sangat menghabiskan waktu. Jangan sampai membaca teks terlalu lama karena ada strategi khusus nih agar kalian bacanya cepat. Yang keempat adalah jangan pernah membaca seluruh teks kalimat per kalimat karena itu juga akan menghabiskan waktu. Dan yang kelima, sering-sering latihan ya, tentu saja. Dan latihannya ini bisa dengan mengulang soal atau tes yang sama. Agar apa? Agar kita lebih familiar dengan teks tersebut, dengan tipe bacaannya, juga dengan vocabularies-nya. Jadi hitung-hitung kita bisa menambah wawasan tentang vocabularies. Dan yang keenam adalah kalian bisa latihan dengan timer. Karena apa? Karena jika kalian terpaku pada teks, pada soal, jadi nanti akan kehabisan waktu. Latihlah dengan timer. Siapa tahu ketika di timer lagi, waktu mengerjakan soal akan lebih singkat. Dan ini penting sekali. Jadi reading test itu yaitu 55 menit waktunya untuk mengerjakan 50 butir soal. So, usahakan di menit-menit terakhir reading comprehension kalian harus menyisakan waktu sekitar 15 atau 20 menit ya untuk recheck jawaban kembali. Kalian bisa recheck jawaban yang ada pada section reading comprehension ataupun kalian bisa cek juga section pada structure and written expression serta listening comprehension. Siapa tahu masih ada beberapa jawaban yang kosong. Dan yang terakhir adalah latihanlah dengan menggunakan teks pendek terlebih dahulu. Nah, teks pendek ini bukan berarti levelnya adalah level beginner, karena kalian tetap harus mencari teks dengan level advance, tetapi bisa saja teks pendek tersebut hanya terdiri dari satu paragraf atau dua paragraf saja. Tentu saja sangat membantu kalian untuk melatih agar terbiasa dengan English text. Well, di sini ada exercise dan exercise ini berhubungan dengan memahami topik dan main idea. So, kita langsung ke questionnya. Which of the following would be the best title for this passage? Nah, yang ditanyakan adalah title. Berarti title itu adalah kita harus pahami topik dari teks dan juga kita harus pahami main idea dari setiap paragraf agar kita bisa menggabungkan ide-ide tadi menjadi sebuah judul karena judul merupakan representasi dari isi. Well, mari coba lihat poin A. Early maps of North America. Berarti kita harus lihat main idea. Apa sih main idea dari first paragraph dan apa main idea dari second paragraph? Well, kita lihat, kita telusuri. Early maps of the North American continent, bla bla bla. The early maps of the North American continent showed a massive river that began in the Rocky Mountains. Udah ya, cukup. Dan kita lihat paragraf terakhirnya. The river named the Buenaventura River on some maps rivaled the Great Mississippi River. Nah, kita bisa lihat bahwa paragraf terakhir itu ternyata hanya ide pendukung yang menjelaskan line atau kalimat pertama, karena kalimat pertama sudah menyebutkan tentang early maps dan juga river. Berarti jawaban yang A itu adalah tidak tepat karena poin A hanya membahas tentang main idea dari satu paragraf saja. Bagaimana dengan yang B? A non-existent river on maps. Bisa kita lihat adalah maps dan river sudah disebutkan pada first paragraph. Bagaimana dengan second paragraph? Jadi manakah main idea dari second paragraph? Kita lihat. This mythical river of course doesn't exist. Dan yang terakhir adalah
As late as the middle of the 19th century, this river was still on maps and explorers were still searching for it. So, jadi intinya adalah main idenya berada pada first sentence. Karena apa? Last sentence itu merupakan juga ide pendukung. Ide pendukung yang menjelaskan bahwa the river itu doesn't exist. So, kita lihat yang poin B, a non-existent river on maps. Jadi bisa saya simpulkan di sini B adalah perpaduan ide dari paragraf 1 dan paragraf 2. So, jawabannya adalah B. But mari kita simak dulu yang poin C. A comparison of the Buenaventura and the Mississippi rivers. Seperti saya sebutkan tadi, paragraf 1 yang line terakhir itu merupakan informasi pendukung saja yang menjelaskan tentang ide yang ada pada kalimat pertama. Jadi makanya C bukan jawabannya. Dan yang di rivers in mythology. Nah, jika memang rivers in mythology, berarti semua paragraf ini menjelaskan tentang rivers in mythology, sedangkan bukan hanya riversnya saja ya yang dibahas, tetapi lebih ke maps. Jadi makanya paling tepat adalah B, a non-existent river on maps, yang mewakili keseluruhan isi. That's the best title for this passage. Okay, this is the example of where question ya, yang mencari informasi di mana berdasarkan line. Oke, sekarang ada question, where in the passage does the author discuss the flow of massive river on the early maps? Berarti kalian harus cari informasi apa yang didiskus, yaitu kita mulai dari the flow of massive river on early maps. Baiklah, kita coba cari di teks ini manakah ya, di teks ini manakah yang ada the flow of massive river. Ya, jika kalian memang membaca cepat, informasi tersebut ada pada paragraf pertama ya, yang ada kata flow into the great salt dan seterusnya. Berarti kita mulai dari line 2. So, the correct answer will be D. Ya, karena tadi sudah ada start dari line 2. Karena tidak ada pilihan lain juga selain ini. Memang line 2, berarti jawabannya adalah B. Okay, we go to the next text. Nah, ini teksnya. Seperti saya bilang, jangan teksnya dulu, tetapi questionnya dulu. First question. It can be inferred from the passage that November, nah berarti kan soalnya menanyakan tentang November dan kalian harus langsung lari ke November. Cep. Dan November ada di sini. Inilah yang langsung kalian tuju. Informasinya adalah November comes from the Latin novem atau 9. Kita lihat 9. I used to be the 9th month of the year. Ya, kita sudah tahu langsung jawabannya. Yaitu jawabannya adalah A, 9th month of the year. Jadi dahulu itu November ternyata adalah bulan 9 ya, bukan bulan 11. Oke, yang sekarang contoh question yang kedua, yaitu yang not mentioned. Which of the following is not mentioned in the passage about December? Berarti kalian harus langsung lari ke December. Nah, itu tadi teknik scanning ya. Berarti kalian harus lari kepada December. So this is December. Dan di sini ada December comes from the Latin decem atau 10. Kita lihat yang ada 10-nya. Oh, bukan. Karena ini soalnya not mentioned, berarti kalian cari yang salah ya. Mana yang salah tentang December? Jadi jawaban yang tepat adalah D, it has 31 days. Karena apa? Karena pada teks kita lihat tidak ada yang menyebutkan tentang 31 days. Mereka hanya menyebutkan tentang December adalah 12 month dalam
Gregorian calendar. Dan juga yang terakhir adalah Desember itu berasal dari comes from the Latin word yang artinya 10. Sedangkan kita lihat pada pilihan 31 days itu tidak disebutkan di dalam teks ya. Nah, ini adalah contoh teks dan question dengan implied detail, yaitu ide yang ditanyakan pada question itu disampaikan dengan kalimat yang berbeda jika kita mencari jawaban dalam teks. Nah, let's see pada question number 1. It is implied in the passage that if a tree has 100 wide bends and 100 narrow bends, then it is. A adalah jawabannya, yaitu a century old. Karena apa? 100 itu sama dengan a century old, di mana pada teks itu terdapat each year yang artinya 1 tahun dengan informasi 100 watt bands dengan yang ada pada question number 1 berarti 1 dikali 100 sama dengan a century old atau 100 years old. Untuk question number 1 itu yang ditanyakan adalah about that family names, maksudnya family names yang ada di dalam teks itu berarti apa. Dan question ini sebenarnya menanyakan tentang main idea. Dan pada teks kalian bisa lihat family names yang dimaksud adalah Smith. Informasi yang kalian butuhkan untuk jawaban ke question number 4 adalah pada line pertama di mana dijelaskan Smith itu berasal dari job atau working with metals. Dan lanjut ke question number 5 yaitu menanyakan tentang implied details, dan dalam implied details kalian harus pintar-pintar merangkum informasi yang ada di dalam teks. Berhubung di pilihan ganda ABCD itu membahas tentang years atau tahun, berarti kalian langsung menuju ke line yang ada tahunnya dan di situ kalian baca informasi yang sesuai dengan opsi ABCD. Dan informasinya berada pada line 3 and 4 di mana di situ menjelaskan usia dari nama Smith itu berumur 700 tahun sedikitnya. Berarti usianya bisa jadi lebih dari 700 tahun ya. Opsi A menunjukkan tidak lebih dari 700 tahun, berarti salah. Yang opsi B, nama ini sudah ada sejak 600 tahun yang lalu, berarti ini jawabannya. Bukan C, karena C menunjukkan info bahwa 500 tahun itu nama Smith tidak ada. Sedangkan yang D juga salah karena menyebutkan informasi tidak digunakan 1000 tahun yang lalu. Sedangkan pada info disebutkan umur dari nama Smith adalah minimal 700 tahun yang lalu, berarti usianya bisa jadi lebih dari 700 tahun. So, jadi itu tips dan trik reading comprehension di dalam tes TOEFL. Untuk belajar reading comprehension selanjutnya, kalian bisa subscribe channel ini dan kita lanjutkan dengan video pembelajaran selanjutnya. Thanks for watching.